semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Apakah baik? Alhamdulillah baik, Bu. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Anda? Ada, Bu. Ada ya? Alhamdulillah kalau udah hadir semua, berarti sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baik. Silahkan pakunya dirapikan terlebih dahulu, dan jika ada sampah silahkan dibuang saja pada tempat tersebut. Nggak ada Nanda semuanya? Sudah bersih, Bu. Di sini kita akan belajar di lingkungan. Namun sebelum itu, Ibu Pak terkait pembelajaran kita sebelumnya, yaitu pemisahan campuran. Apakah masih ada yang mengingat apa itu campuran? Ada, Bu. Oke, Julpa, apa itu campuran? Campuran adalah kombinasi dari dua atau lebih di mana zat mempertahankan sifat yang berbeda. Oke, campuran adalah kombinasi dari dua atau lebih di mana zat mempertahankan sifat yang berbeda. Betul apa yang dikatakan oleh temannya itu. Oke, ada yang masih ingat apa itu jenis-jenis campuran? Oke, Julpa lagi. Kepada Julpa dipersilahkan. Jenis-jenis campuran yaitu filtrasi, destilasi, kromatografi, sublimasi, dekantasi, dan kristalisasi, Bu. Oke, benar apa yang dikatakan oleh temannya ya. Silakan berikan hapus untuk temannya. Oke, untuk pembelajaran kita selanjutnya, motivasi. Kimia lingkungan itu sangatlah berguna bagi kita. Bukan hanya kimia lingkungan, masih banyak lagi. Kimia itu bukan hanya mempelajari rumus-rumus yang sulit saja, tetapi dan juga bukan hanya mempelajari larutan-larutan yang berwarna-warni yang ada di laboratorium. Tapi kimia lingkungan juga ada pada tubuh kita, ada pada sampah plastik, dan sedangkan fotosintesis yang dilakukan oleh pohon saja itu bersangkutan dengan kimia. Maka kimia itu bukan hanya ada di dalam laboratorium saja. Dengan kita mempelajari kimia, berarti kita mempelajari diri kita sendiri. Pretest. Ibu sudah membagikan link pretest pada WA group. Silahkan Anda menjawab pretest tersebut selama 3 menit. Ibu tunggu dari sekarang. Sampai 52 ya, teman-teman. Anda. Apakah linknya bisa dibuka, Anda? Bisa, Bu. Oke, baiklah. Semuanya sudah selesai mengerjakan tes yang sudah Ibu berikan? Sudah, Bu. Aman Anda? Alhamdulillah. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah
peserta didik dapat menerapkan konsep kimia dalam pengelolaan lingkungan dan mencari solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu ada 3, yaitu yang pertama adalah pencemaran udara, yang kedua adalah pencemaran air, dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Apakah ada yang dapat Ananda amati dari gambar di samping? Oke, untuk Ellen Putri silakan. Pada gambar pertama dapat kita lihat adanya pencemaran udara, pada gambar kedua yaitu pencemaran air, sampah, dan gambar ketiga yaitu pencemaran tanah. Oke, benar ya apa yang dibilang sama temannya itu, bahwa yang pertama ada pencemaran udara, yaitu asap dari kendaraan mobil itu termasuk juga dalam pencemaran udara. Yang kedua adalah pencemaran air, yang mana lihatlah pada air tersebut bahwa banyaknya sampah tidak ada yang mungkin mandi di sana karena dapat mengakibatkan penyakit. Yang ketiga adalah pencemaran tanah yang di bawah, yaitu adanya bensin yang dibuang pada tanah yang akan merusak tanah tersebut. Terus selanjutnya pembagian kelompok. Ibu sudah membagikan kelompok pada PPT tersebut dan silahkan Nanda atur bangkunya sesuai kelompok. Ya, Ibu tunggu selama 2 menit ya. Gimana? Kami Bu. Ini KPD dan juga bahan ajar untuk kelompok 1. Ya Bu. Ini kelompok 2. Mohon maaf ya karena bahannya bisa dilihat di buku yang itu. Silakan Anda kerjakan LKPD yang sudah dibagikan dan tunggu selama 10 menit. Mulai dari sekarang. Untuk kelompok 3, silakan dijaga suaranya ya. Oh baik Bu. Apakah ada kendala, Nada? Untuk kelompok 2, apakah ada kendala? Apakah ada kendala, Nada? Jika ada kendala, silakan bertanya ke Ibu ya. Baik, Bu. Untuk Anda semua, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD? Oke, untuk mempresentasikannya tidak usah maju ke depan. Ibu tinggal untuk menghitung waktu karena waktunya tinggal sedikit. Untuk kelompok 1, jawab pada model pembelajaran 2 saja, yaitu pada pertanyaan nomor 1. Model 2, yang soalnya adalah pencemaran udara adalah ya. Silahkan Anda jawab. Ya, Pertanyaannya, perhatikan pencemaran udara pada model 2 di atas. Tulislah masing-masing sifat pada jenis-jenis pencemaran udara berupa gas. Yang pertama yaitu karbon monoksida atau CO, bersifat racun karena dapat berikatan dengan hemoglobin. Yang kedua yaitu belerang dioksida atau SO2, di mana bersifat racun bagi pernapasan karena dapat mengeringkan udara.
dan yang kedua dapat membentuk asam nitrat yang bersifat korosif. Oke, betul ya Nanda. Silahkan berikan hapus untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, silahkan jawab pertanyaan pada nomor 2. Silahkan, siapa yang ingin menjawab satu orang? Ya. Yang kedua, apakah Anda mengetahui adanya peraturan pencemaran udara di Indonesia yang mana peraturan di Indonesia tidak kalah dengan peraturan di Amerika karena Undang-Undang Lingkungan Indonesia sangat baru. Untuk itu, tuliskanlah peraturan pencemaran lingkungan tersebut. Dari hasil kelompok yang sudah kami dapatkan, jawaban dari kami yaitu berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang PPLH menyatakan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan unsur pencemaran yang disehingga keberadaannya dalam satu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Oke, benar apa yang dikatakan oleh kelompok 2, silakan berikan hapus. Untuk kelompok 3, silakan jawab pertanyaan 3 dan 4. Pertanyaan nomor 3, tuliskanlah sumber-sumber pencemaran sumber udara di Indonesia. Menurut diskusi dari kelompok 3, bisa dari kebakaran hutan, pembangkit listrik, gunung berapi meletus, kendaraan bermotor, pabrik, rumah tangga, sampah, pertanian, tambang, dan pengembangan liar. Lalu nomor 4, tuliskan dampak pencemaran udara terhadap kesehatan manusia. Menurut kelompok 3, gangguan saluran pernapasan, penyakit jantung, kanker berbagai organ tubuh, gangguan reproduksi dan hipertensi merupakan dampak pencemaran udara terhadap kesehatan manusia. Oke, benarnya apa yang dikatakan oleh kelompok 3, silakan berikan hapus untuk Oke, LKPD sudah selesai. Apakah ada yang ingin menyimpulkan terkait LKPD yang sudah selesai? Oke, Farah, silakan. Baiklah, kesimpulan dari LKPD ini yaitu ada beberapa sumber pencemaran udara di Indonesia, yaitu pembangkit listrik, gunung berapi meletus, kendaraan bermotor, pabrik, sampah rumah tangga dan lain-lain. Dampak dari pencemaran lingkungan itu yaitu bisa kanker, penyakit jantung, penyakit saluran pernapasan dan lain-lain. Dikembalikan. Oke, benar ya apa yang dibilang teman Beto, bahwa pencemaran lingkungan itu ada 3, yaitu pencemaran udara seperti apa yang sudah dikatakan tadi, pencemaran air dan juga pencemaran tanah. Pencemaran ini sangatlah berpengaruh terhadap manusia, tetapi bukan kepada manusia saja, tetapi juga kepada makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jika pencemaran ini dilakukan oleh manusia, maka semuanya akan hancur yang ada di muka bumi ini. Oke, untuk selanjutnya adalah Ibu membagikan link pretest di WA group. Silakan Ananda menjawab pretest tersebut terkait yang sudah kita post test. Soalnya sama ya Anda, karena ingin melihat kemampuan Anda setelah belajar kimia lingkungan. Tunggu 1 menit lagi. Apakah sudah selesai Anda? Sudah, Bu. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, baiknya apakah ada yang ingin menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Iya, Enda. Silakan Enda. Ibu, terima kasih Bu. Saya akan menyimpulkan pembelajaran terkait materi kita hari ini, yaitu tentang kimia lingkungan. Yang mana jika masyarakat memahami tentang konsep lingkungan, kita tidak akan menjumpai adanya pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan manusia
apa yang dibilang temannya itu, kita akan carikan hapus untuk untuk kesimpulan hari ini yaitu ada 3 macam pencemaran lingkungan yang sudah Ibu kasih tahu dari tadi, yaitu ada pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air. Ya benar. Dan ada juga cara menanggulanginya, yaitu seperti pencemaran udara, yaitu dengan mengurangi bahan bakar minyak dan juga batu bara, menggunakan penyaringan pada corong asap, menggunakan bahan bakar alternatif, dan mencegah penebangan pohon secara berlebihan, dan membangun tanah kota dengan tanaman anti polutan, pengendalian pembangunan rumah kaca. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita, yaitu silahkan Ananda untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Sebaiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa mengerjakan tugas ya Ananda terkait pelajaran yang sudah Ibu berikan. Dan untuk pertemuan selanjutnya yaitu pemanasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.